Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Mailana Sayyidatun Nisa. Saya mahasiswi PJJ-PAI dari UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Adapun saya dari kelas A40 dengan nomor induk mahasiswa 2281131982. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang sejarah peradaban Islam pada periode pra-Islam sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Nasrullah SAG MPDI. Baik, langsung saja segera kita bahas sejarah peradaban Islam pada periode pra-Islam sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, pernah gak sih kamu bertanya gimana kondisi dunia, khususnya Jazirah Arab, sebelum Nabi Muhammad diutus? Apa benar zaman itu semuanya gelap, gak ada harapan sama sekali? Nah, orang sering nyebut masa itu sebagai zaman jahiliyah. Tapi tunggu dulu, jangan dibayangin semuanya barbar ya. Mereka tuh udah punya peradaban, punya budaya, ekonomi, bahkan politik. Tapi nilai moral dan akidahnya yang kacau. Pada bagian 1, masyarakat dan sosial. Masyarakat Arab waktu itu hidup dalam sistem kesukuan. Identitas utama mereka ya dari sukunya. Saking kuatnya fanatisme, kadang satu suku bisa perang bertahun-tahun cuma karena udah rebutan atau kata-kata yang menyinggung. Serius. Dan yang paling miris adalah perlakuan terhadap perempuan. Mereka dianggap aib. Bayi perempuan bisa dikubur hidup-hidup hanya karena malu. Padahal mereka belum pernah berbuat salah apapun. Pada bagian kedua, agama dan keyakinan. Ka'bah bukan tempat ibadah tauhid waktu itu. Isinya penuh berhala. Ada sekitar 360 berhala di sekelilingnya. Orang Quraisy malah bangga bisa jaga tempat itu, karena dari situ juga mereka dapat untung dari jamaah dan pedagang. Tapi tetap ada loh segelintir orang yang masih berpegang pada tauhid murni. Mereka disebut kaum Hanif. Gak banyak sih, tapi mereka lah yang tetap menjaga jejak ajaran Nabi Ibrahim. Di beberapa tempat seperti Yastrib dan Najran ada juga komunitas Yahudi dan Nasrani. Tapi ajaran mereka udah banyak bercampur sama budaya lokal dan politik. Gak murni lagi. Di bagian 3, ekonomi dan perdagangan. Ekonomi, jangan salah, maju juga. Maka jadi pusat perdagangan besar. Setiap tahun mereka ngirim kafilah dagang ke Syams di musim panas dan Yaman saat musim dingin. Tapi sistemnya timpang banget. Yang kaya elit Quraisy semakin kaya, sementara yang miskin apalagi budak hidupnya sengsara. Riba merajalela, gak ada keadilan. Di bagian keempat, politik dan kekuatan global. Secara politik gak ada kerajaan besar di Arab. Semua jalan-jalan sendiri berdasarkan suku. Tapi di luar Arab ada 2 raksasa dunia, yaitu Romawi Timur dan Persia. Mereka terus-menerus perang berebut wilayah dan pengaruh. Dunia saat itu seakan kehilangan arah. Agama-agama samawi telah diselewengkan. Keadilan hilang. Orang-orang haus akan kebenaran tapi gak tahu harus kemana. Pada bagian kelima, budaya dan sastra. Meski banyak kebobrokan, ada juga sisi positif dari budaya mereka. Contohnya sastra dan puisi.
Wah, itu keren banget. Mereka bisa bikin syair panjang cuma dari hafalan. Penyair dihormati banget di sana, bahkan syair bisa jadi pemicu perang atau malah bikin perdamaian. Ada festival khusus namanya Pasar Ukaz, tempat adu syair tahunan. Keren ya. Di bagian penutup menyambut cahaya. Dan di tengah semua itu, lahirlah seorang pria dari suku Quraisy, seorang yatim yang dikenal jujur dan amanah. Namanya Muhammad bin Abdullah. Dia belum tahu bahwa suatu hari nanti dia akan membawa cahaya yang mengubah seluruh dunia. Semua risalah dari langit yang akan memerdekakan manusia dari kegelapan. Masa pra-Islam menunjukkan bahwa masyarakat Arab memiliki peradaban dengan berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang signifikan. Namun kerusakan moral, kesenjangan sosial, dan penyimpangan akidah menjadikan masyarakat ini berada dalam kegelapan. Di tengah kondisi inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah Islam untuk mengubah arah sejarah dan membangun peradaban baru yang berlandaskan tauhid, keadilan, dan kasih sayang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.